Bab 1088, mengkhawatirkan. Baik. Theo tidak bertanya lagi dan langsung menekan rem tangan. Lampu berkedip ganda dibuka, menginjak pedal gas penuh, bergegas menuju lokasi kampung halaman Jimmy. Keduanya tidak berbicara, tetapi menahan amarah dalam hatinya. Orang Draconia sangat prihatin dengan pemakaman. Jimmy berkorban untuk negaranya. Setelah mati di medan perang, akhirnya dimakamkan di kampung halaman dengan tidak mudah. Namun, sekarang makamnya diratakan. Siapa yang bisa bertoleransi? Arwah pahlawan yang gugur di medan perang demi melindungi perdamaian negara. Setelah dia mati, orang-orang yang dia lindungi sebelum kematiannya bahkan tidak menyisakan lahan kuburan untuknya. Siapa yang tidak marah? Secara formal, Sean adalah Jenderal Jimmy dan wajib melindunginya. Sekarang Jimmy sudah gugur di medan perang, Sean juga memiliki tanggung jawab untuk mengurus kematiannya. Secara pribadi, Sean dan Jimmy adalah saudara seperjuangan yang sehidup semati. Dia tidak akan membiarkan Jimmy bahkan tidak tenang setelah mati. Jadi, tentu saja dia akan mengurus masalah ini sepenuhnya. Kematian Tony gagal menakuti orang-orang itu. Kalau begitu, bunuh beberapa lagi. Bas! Mesin mobil meraung, kecepatan mobil sangat tinggi. Keterampilan mengemudi Theo lumayan bagus. Dia bahkan tidak peduli dengan lampu merah di sepanjang jalan, menyalip dan melampaui setiap mobil. Levi kurang mampu dalam melakukan masalah. Theo menatap ke depan, nadanya sedikit tidak puas. Hari itu, Sean membunuh Tony, sedangkan Levi dari aparat kepolisian tiba di tempat. Sebagai bawahan Sean, tentu saja dia tidak berani menangkap Sean. Selain itu, Sean juga menyuruh dia untuk mengurus pemakaman Jimmy hingga tuntas. Namun, sekarang dia memberi Sean hasil seperti itu. Hal ini membuat Theo sangat tidak puas. Padahal mereka tahu Levi sudah campur tangan, tapi masih berani berbuat seperti itu. Hanya ada dua kemungkinan. Sean merenung 2 detik dan berkata dengan lembut. Apa itu? Theo bertanya tanpa menoleh ke belakang. Kekuatan pihak lain sangat kuat, bahkan Levi tidak sanggup menantangnya. Kemungkinan lain adalah demi menyembunyikan keberadaan kita, Levi merahasiakan kejadian hari itu. Setelah Sean mengatakan itu, Theo merenung selama beberapa detik, lalu mengangguk ringan. Ini sangat berkemungkinan. Namun, tidak peduli apa kemungkinannya, Theo tidak beralasan untuk menyalahkan Levi. Jenderal, bagaimana kalau ini adalah kemungkinan pertama? Bukankah itu berarti ada seseorang dengan status yang lebih tinggi telah campur tangan? Kalau begitu, kita... Theo tiba-tiba memikirkan hal itu dan segera menurunkan kecepatan. Kemudian, dia mengerem dan menghentikan mobilnya di pinggir jalan. Kedatangan mereka berdua ke ibu kota selatan kali ini dilakukan secara rahasia. Sungguh tidak cocok untuk menunjukkan diri di depan umum. Meskipun menunjukkan diri, juga harus berusaha menghindari kontak langsung dengan aparat kepolisian dan militer. Levi tidak akan membongkar keberadaan Sean, tetapi bukan berarti orang lain tidak akan melakukannya. Jika ada tokoh yang lebih besar campur tangan, bukankah Sean dan Theo harus menyerahkan diri di sana? Jadi, Theo sedikit khawatir di dalam hatinya. Ayo! Namun, Sean luar biasa tegas dan hanya berkata santai. Theo perlahan menolehkan kepala dengan tatapan yang ingin menghalangnya. Ayo! Sean mengerutkan kening dan berkata lagi. Dia tidak boleh mengabaikan masalah Jimmy. Tidak hanya harus mengatur, juga harus mengatur sampai akhir. Baik. Theo terdiam beberapa detik, akhirnya mengangguk. Kemudian, dia menyalakan mobil dan terus berderap. Di sisi lain,
gunung di belakang desa tempat Jimmy berada. Belasan ekskavator sedang bekerja dengan mesin menderu. Banyak pekerja di sekitar membantu di samping. Lokasi makam Jimmy sudah benar-benar rata dengan tanah. Hans juga ada di tempat kejadian, tetapi saat ini dia terduduk di tanah. Wajahnya memar dan bengkak, pakaiannya juga compang camping. Setelah mendapat kabar, dia bergegas ke sini tanpa memberitahu Shirley dan yang lainnya. Namun, dengan kekuatan dirinya, sama sekali tidak bisa melarang mereka. Sebaliknya, dia keroyok. Kalian harus membayar harganya. Tidak peduli siapa kalian, tidak peduli seberapa kaya bos kalian, kalian harus membayar harganya. Hans menggertakkan gigi, matanya merah, dan menatap semua orang di depannya dengan marah. Apa belum puas dihajar? Diam kamu! Seorang pemuda melangkah maju dan menendang Hans beberapa kali. Beberapa pemuda di samping juga ikut bertindak. Hans dihajar lagi. Orang-orang yang datang hari ini bukan anak buah Tony. Setelah insiden Tony, anak buahnya sudah bubar. Selain itu, Levi sudah memberitahu mereka bahwa tidak boleh menyebarkan kejadian itu. Levi melakukan itu pertama-tama karena ingin bantu menyembunyikan keberadaan Sean. Kedua, orang-orang ini melihat Sean membunuh Tony dengan mata sendiri. Jika mereka menyebarkan kejadian itu, nanti bakal menjadi masalah besar. Namun, Levi tidak sangka, meskipun dia telah merahasiakan hal ini, tetapi ini juga menyebabkan pengembang itu tidak mengetahui situasi rincinya. Mereka masih berpikir bahwa Tony telah disuap, jadi mereka segera membawa sekelompok orang ke sini. Apa karena Tony yang tidak berguna itu sudah terlalu baik sama kalian? Sudah menunda begitu lama, masih belum menyelesaikan masalah ini? Pemuda itu menarik kerah Hans dan bertanya sambil mencibir. Hahaha. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Hari ini, kalian jangan berharap untuk pergi satu pun. Hans menggertakkan gigi dan menatap semua orang dengan mata dingin. Boleh. Kami ingin melihat apa kami bisa pergi. Semua pemuda menunjukkan ekspresi sinis lagi. Bas. Saat ini, sebuah mobil dengan lampu kedip ganda muncul, rodanya mengangkat debu tebal. Seperti singa yang marah, diiringi auman dan mendekat dengan cepat. Semua orang menghentikan gerakan mereka tanpa sadar. Gah! Kendaraan itu melakukan drifting, lalu berhenti di tempat dengan stabil. Ada apa? Satu lagi orang yang mau cari mati? Seorang pria paruh baya yang ganas melangkah maju sambil mencibir. Bam! Pintu mobil terbuka, Sean dan Theo turun bersamaan. Sean memegang pedang penjaga dan melangkah maju dengan tatapan dingin. Theo mengikuti dari samping. Titik pandangannya, makam Jimmy sudah rata dengan tanah. Permukaannya juga dilapisi tanah baru, terlihat sangat menonjol. Sean perlahan mengalihkan pandangannya, matanya menjadi makin dingin. Ketika orang dalam kondisi sangat marah, mereka tidak akan berteriak. Mereka akan menahan amarah mereka di dalam hati. Mereka tidak perlu mengancam lawan dengan kata-kata, juga tidak perlu menggunakan suara keras untuk memberanikan diri. Hanya perlu mencari sasaran untuk melampiaskan amarah, maka akan seperti letusan gunung berapi, langsung meledak. Begitulah kondisi Sean saat ini. Langkahnya stabil dan santai. Pedang penjaga di tangannya pun lebih dingin dan berkilau, membuat semua orang ketakutan. Di bawah cahaya matahari, pedang berkilau dan membuat semua orang menyipitkan mata. Bab 1089, dingin dan brutal. Kak Manti, orang ini terlihat tidak sederhana. Seorang pemuda melangkah maju ke sisi pria paruh baya itu.
Pria paruh baya ini bernama Monty Bryan, terlahir kuat dan gagah. Dalam jarak 100 kilometer, selain Tony, dia adalah yang terkuasa dan memiliki anak buah terbanyak. Awalnya, dia didominasi oleh Tony, sehingga hanya bisa menerima beberapa pekerjaan yang ditinggalkan oleh Tony. Dalam 2 hari ini, Tony tiba-tiba menghilang. Bahkan anak buahnya sudah bubar. Tentu saja Monty tidak akan melepaskan kesempatan sebagus ini. Dia segera bangkit bersama saudara-saudaranya. Sekarang baru saja menerima pekerjaan dari pengembang. Monty mengelus-elus dagunya dan mengerutkan kening pada Sean. Sebagai seorang mafia, dia selalu lebih peka dari orang biasa. Aura di tubuh Sean benar-benar membuat Monty menyadari bahwa dia tidak sederhana. Apa mungkin karena dia, sehingga Tony membubarkan pasukannya? Salah satu anak buah Monty juga berkata sambil mengerutkan kening. Mustahil. Mendengar itu, Monty langsung menggelengkan kepalanya. Dia tahu betapa kejamnya Tony. Bagaimana mungkin dia dipisahkan oleh 2 pemuda? Kak Monty, dia memiliki pisau di tangannya. Pemuda yang menyerang Hans tadi sekali lagi mengingatkannya. Ada pisau! Apa kamu berani bertindak? Sudah zaman apa? Sungguh lucu. Monty mencibir saat dia melirik pedang besar di tangan Sean. Dalam zaman kini, orang-orang seperti mereka saja tidak berani berkelahi dengan senjata. Paling hanya mengandalkan tinju saja. Begitu berkelahi dengan senjata, akan menjadi masalah serius. Di Draconia, pisau panjang yang melebihi 15 cm sudah termasuk pisau dalam lingkup kontrol. Pedang panjang Sean setidaknya 1 meter. Apakah dia berani menggunakannya? Berhenti! Apa yang kamu lakukan? Seorang pemuda melangkah maju dan berteriak pada Sean. Namun, Sean malah mengabaikannya. Dia menatap lurus ke arah Monty. Menangkap pemimpin terlebih dahulu adalah kebiasaan Sean. Saat berada di angkatan darat di barat laut, di mana kedua belah pihak saling berhadapan, Sean menghadapi lawan dengan menancapkan pedang ke komandan lawan. Jenderal lawan terbunuh, semangat prajurit langsung menurun. Secara alami, akan kalah tanpa perlawanan. Monty mengerutkan kening. Dia merinding karena tatapan dingin Sean. Kak Sean, Kak Theo. Hans juga perlahan berdiri dan menggertakkan giginya sambil menatap Sean. Sean hanya mengangguk ringan dan tidak banyak bicara. Masalah sudah seperti sekarang ini, sama sekali tidak perlu omong kosong. Ketika bisa bertindak, jangan banyak omong kosong. Mendengar Hans menyapa Sean, Monty dan yang lainnya segera memastikan identitas Sean. Sean dan Theo adalah pembantu yang dipanggil Hans. Karena identitas Sean telah dikonfirmasi, tentu saja Monty tidak akan segan. Seret! Melihat Monty melambaikan tangannya, anak buah di sekitar segera mengelilinginya. Tuan Lane, setidaknya ada 70 atau 80 orang. Sedangkan orang lain adalah karyawan dari perusahaan pengembang. Hehe, satu lagi orang yang mencari mati. Karyawan perusahaan-perusahaan ini pada menyilangkan tangan di depan dada. Wajah mereka penuh dengan penghinaan. Kamu mau menakuti siapa dengan pedang itu? Monty pun makin menghina dan mengejek Sean. Di bawah pandangan publik, Sean perlahan mengangkat pedang penjaga di tangannya dengan tatapan tenang. Pedangku bisa membunuh siapapun. Nadanya tenang, tetapi tatapannya tampak keras kepala dan membuat orang lain tidak berani menatap secara langsung. Terlalu angkuh. Aku ingin melihat apa kamu bernyali untuk menggunakan pisau. Pergi! Monty melambaikan tangannya, lalu belasan pemuda bergegas menuju ke sana.
Orang-orang ini memiliki pikiran yang sama seperti Monty, merasa Sean sama sekali tidak berani bergerak. Jenderal, tidak perlu kamu yang turun tangan, biar aku saja. Theo sedikit mengernyit dan hendak melangkah maju. Hari ini, biar aku saja. Sean memegang pedang di tangannya dan berkata dengan santai. Baik. Theo tidak berani membangkang Sean, sehingga langsung berdiri di tempatnya. Tat! Di bawah tatapan ratusan orang, Sean melangkah maju dengan pedangnya. Pada saat ini, jantung Theo dan Hans berdetak lebih cepat dan kepalanya berdengung. Keduanya teringat pertempuran 2 tahun lalu. Hari itu, Sean memimpin pasukan elite bertempur di garis perbatasan. Di bawah perhatian semua orang, Sean memegang pedang mereka semua sendirian. Dengan kekuatan dirinya, dia membunuh 10 jenderal musuh yang kuat. 10 kepala tersusun rapi di tanah. Musuh yang awalnya sangat ganas tiba-tiba berhenti dan dibunuh oleh Sean dan anak buahnya pun kabur. Hari itu, terjadi pertempuran darah yang sengit dan darah mewarnai sungai. Udara dipenuhi dengan bau amis darah. 2 tahun berlalu, gambaran itu masih melekat di benak Theo dan Hans. Saat ini, Sean sendirian melawan 80-an orang. Theo dan Hans seolah-olah telah menemukan perasaan yang pernah mereka rasakan sebelumnya. Saat itu, 1.000.000 prajurit mereka berdiri di belakang Sean dengan tegap. Hari ini juga sama. Kamu bilang, aku tidak berani menebasmu. Sean perlahan mengangkat pedang panjang, ujung pedang menusuk ke arah Monty. Aku akan memberimu 10 nyali. Suruh dia berlutut padaku. Monty memberi perintah, lalu belasan pemuda menyerang ke arahnya. 2 kali, total hampir 30 orang langsung mengepung Sean. Orang-orang ini bahkan tidak mengambil senjata apapun, karena mereka berpikir bahwa Sean tidak punya nyali untuk menyakiti orang dengan pedang panjangnya. Dalam tatapan ratusan orang disertai dengan penghinaan yang mendalam. Pergi! Seorang pemuda dengan tato di lehernya menjadi orang pertama yang menyerang. Sret! Dia mengepalkan tinjunya dan meninju ke wajah Sean. Namun, saat ini cahaya dingin melintas. Pedang yang panjang itu. Pedang panjang terbalik, tubuh pedang memantulkan cahaya yang sangat menyilaukan. PVFT? Selanjutnya, suara pisau memotong daging langsung terdengar di tempat. Pedang penjaga adalah pusaka peninggalan zaman kuno. Baik itu kualitas pedang maupun pembuatannya sangat luar biasa. Sangat tajam dan bisa memotong rambut dengan meniupkannya. Tubuh manusia juga bukanlah apa-apa. Plap! Detik berikutnya, semua orang melihat sesuatu jatuh ke tanah. Sebelum mereka melihatnya dengan jelas, mereka melihat pemuda yang menyerang duluan tiba-tiba menyemburkan darah dari pergelangan tangannya. Seperti air mancur. Ah! Hingga saat ini, pemuda itu baru menyadari dan merasakan kesakitan, serta mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Pada saat ini juga semua orang di sekitar melihat dengan jelas apa yang baru saja jatuh ke tanah. Sebuah tangan manusia. Telapak tangan pemuda itu. Sean benar-benar memotong salah satu tangan pemuda itu dengan pedang. Dingin dan brutal, sangatlah kejam. Bab 1090, satu orang satu pedang. Siapa berani menghalangiku? Wush! Semua orang yang ingin menyerangnya tiba-tiba berhenti dan berdiri di tempat dengan wajah pucat. Sial! Seorang pemuda di samping Monty tiba-tiba berseru dan melebarkan mata. Staf perusahaan pengembang perlahan menurunkan lengan yang tersilang di depan dada. Wajah Monty juga menjadi sangat muram. Begitu banyak orang di sini, selain Sean,
Hanya Hans dan Theo yang tidak merasa kaget. Sebagai seorang jenderal terhebat bintang 9, apabila sudah turun tangan, pasti akan berdarah. Nyawa. Di mata Sean, itu seperti rumput. Dia tidak memenggal kepala pemuda itu sudah termasuk baik hati. Kak Monty, dia berani. Dia benar-benar berani. Anak buah di sekitar Monty melebarkan mata. Awalnya, mereka merasa Sean hanya berakting. Sama sekali tidak berani bertindak sesuka hati. Namun, sekarang Sean membuktikannya dengan tindakan. Ah! Pemuda yang telapak tangannya dipotong berjongkok di tanah, menutupi luka sambil berteriak. Suaranya melengking, seperti kambing yang dibunuh. Aku seorang hanya dengan satu pedang. Siapa yang berani menghalangiku? Sean perlahan menoleh mereka semua. Sret! Para pemuda yang mengelilinginya mundur 2 langkah secara refleks. Bahkan, mereka tidak berani menatap Sean. Ekspresi Sean tidak berubah dan perlahan menoleh ke posisi Monty berada. Kamu datang ke sini. Aku ingin berbicara padamu. Ketika Sean mengatakan itu, Monty langsung menelan air liur 2 kali. Sebenarnya, dia juga pernah memenggal tangan orang lain. Kelakuan ini sama sekali tidak bisa menakutinya. Namun, mata dan aura Sean benar-benar membuatnya takut. Kalau kamu tidak datang, biar aku ke sana. Sebelum aku menghajarmu, aku berharap kamu bisa bersujud meminta maaf kepada arwah saudaraku. Nada bicara Sean sangat dingin, seolah-olah tidak membawa emosi sedikit pun. Memang, kamu siapa? Monty gelagapan, tetapi masih berkeras mulut. Aku akan memberitahumu siapa aku. Sean tidak berbicara lagi, lalu perlahan melangkah menuju Monty. Hentikan dia! Sial! Dia yang menggunakan senjata duluan. Kita hanya membela diri. Ambil senjata dan hajar dia. Monty segera mundur 2 langkah dan berteriak pada anak buah di belakangnya. Sret! Sret! Dalam sekejap, puluhan pemuda mengeluarkan senjata dari punggung mereka. Awalnya, mereka telah membuat persiapan untuk kedatangan hari ini. Saat ini benar saja bisa digunakan. Bisa dikatakan bahwa senjata Monty jauh lebih baik daripada senjata anak buah Tony sebelumnya. Tongkat besi perak cerah dengan genggaman pita anti-selip hitam. Selain itu, ada tongkat baja bela diri yang dibuat secara khusus, sangat mematikan. 70 hingga 80 pemuda, masing-masing satu senjata, auranya sontak meningkat lebih dari 1 level. Semua orang saling memberanikan diri dan secara serentak mengelilingi Sean. Ayo, bukankah kamu sangat hebat? Bukankah ingin membunuhku? Kalau kamu hebat, coba berjalan ke depanku. Monty tampak bangga dan matanya penuh dengan cibiran. Sean tampak tenang dan berjalan menuju Monty dengan santai. Namun, 70 hingga 80 pemuda itu juga bukan pengecut. Mereka segera menghalang Sean. Ini makam saudaramu, kan? Biar aku beritahu kamu, hari ini aku tidak hanya akan meratakan makamnya, aku juga akan menggali peti matinya. Panggil ekskavator dan gali sekarang juga. Kalau ada tulang, berikan pada anjing. Kalau tiada tulang, buang abunya. Wajah Monty tersenyum gila. Di kejauhan, 2 ekskavator segera kemari. Dengan ember penggali ekskavator, peti mati Jimmy bakal dihancurkan secara langsung. Cari mati! Mata Sean menjadi makin dingin. Usai berbicara, Sean melangkah maju dengan cepat. Pergilah! Bunuh dia!
70 hingga 80 pemuda berteriak marah lalu bergegas menuju Sean. Sret! Setidaknya belasan tongkat besi menghantam Sean dengan kejam. Namun, Sean tidak menghindarinya, melainkan mengambil inisiatif untuk menghadapinya. Pedang panjang itu tiba-tiba terayun secara horizontal. Clang! Clang! Tongkat besi bertabrakan dengan bilah pedang penjaga. Sontak, terdengar suara logam bertabrakan, disertai percikan api dari benturan. Clang! Clang! Sean mengayunkan pedang secara horizontal, dengan satu tangan memukul mundur belasan pemuda yang menghalanginya. Belasan pemuda menatap dengan mata terbelalak dan mulut mereka mati rasa. Mereka bahkan tidak bisa memegang tongkat besi dengan kuat. Sedangkan Sean tetap melangkah maju tanpa gemetar. Shit! Apa ini? Semua orang sangat takjub. Kekuatan Sean benar-benar di luar dugaan mereka. Bam! Seketika semua orang tertegun. Pedang panjang Sean menebas dari atas ke bawah. Kali ini, langsung menebas tongkat besi di tangan seorang pemuda. Klak! Tongkat besi terbelah menjadi dua bagian. Bilah pedang yang jatuh menyobek baju, serta menggores luka panjang pada dadanya. Ah! Pemuda itu berteriak dan mundur terus-menerus. Dalam sekejap, darah mewarnai pakaian menjadi merah. Tangan mana yang menggalinya? Aku akan memotong tangan itu. Sean menatap dua pemuda yang mengoperasikan ekskavator. Sret! Dua operator ekskavator itu seketika menghentikan gerakan mereka. Saat mereka sedang ragu-ragu, Sean mengangkat pedangnya dan menebas hampir 10 pemuda lagi. Meskipun tidak fatal, semuanya terluka dan darah menyembur keluar. Tampak sangat menakutkan. Duh! Kalau kalian tidak berani, biar aku yang mengoperasikannya. Monty seperti orang gila. Dia bergegas ke depan ekskavator, menarik operator ke bawah, lalu dirinya masuk ke dalam. Bas! Knalpot ekskavator mengeluarkan asap hitam. Monty menemukan posisi makam Jimmy, mendorong joystick, dan mulai menggalinya. Kamu berani? Sean tiba-tiba berbalik, lalu melompat. Tubuhnya sangat kuat dan langsung melintasi kepala beberapa pemuda. Selanjutnya, semua orang melihat Sean melangkah dengan kecepatan tinggi dan tiba di depan ekskavator dalam sekejap. Seret! Sean melompat lagi dan menginjak ember ekskavator. Dengan bantuan titik tumpu ini, dia melompat ke kaca depan operator. Pada saat ini, Sean menusuk tanpa ragu-ragu. Bam! Klak! Ujung pedang menerobos kaca mobil dan tidak sampai setengah detik, kacanya langsung hancur berkeping-keping. Blak! Pecahan kaca depan bergemerincing jatuh. Pedang panjang Sean menerobos ruang operator dengan akurat. PVFT! Ujung pedang terangkat, langsung memotong telapak tangan Monty yang mengoperasikan ekskavator. Darah pun menyembur keluar. Saat ini, ember ekskavator sudah menancap ke tanah hampir 20 cm. Jika Sean terlambat, mungkin ember ekskavator akan menghancurkan peti mati Jimmy. Kamu mencari mati, aku akan mengabulkanmu. Sean menarik pakaian Monty dan menarik keluar secara paksa. Sret! Sret! Pedang panjang di tangannya fleksibel seperti ular berbisa. Setelah mengayunkannya beberapa kali, diiringi jeritan Monty, meridian paha belakang dan tendonnya putus semua. Klap! Sekujur tubuh Monty berlumuran darah. Kedua kakinya lemas dan berlutut di depan makam Jimmy.